logoterapi bernama Viktor Emil Frankl, dilahirkan di Wina pada tanggal 26 Maret 1905. Frankl merupakan anak kedua dari pasangan Gabriel Frankl dan Elsa Frankl. Nilai-nilai dan kepercayaan atas spiritual Yudaisme berpengaruh kuat atas diri Frankl, khususnya persoalan mengenai makna hidup. Frankl berasal dari kota Vienna, Austria. Dia adalah seorang profesor bidang neurologi dan psikiatri di The University of Vienna Medical School dan guru besar luar biasa bidang logoterapi pada UI's International University. Pada tahun 1942 sampai 1945, Frankl menjadi tawanan di kamp konsentrasi maut Jerman, di mana orang tuanya, adik laki-lakinya, istri dan juga anaknya meninggal. Pengalaman mengerikan tersebut tidak pernah hilang dari ingatannya. Di kamp itulah Frankl mengalami dan menyaksikan para tahanan disiksa, diteror, dan dibunuh secara kejam. Frankl melihat bahwa tahanan yang tetap menunjukkan sikap tabah dan mampu bertahan diri adalah mereka yang berhasil mengembangkan dalam diri mereka tentang harapan akan kebebasan. Frankl banyak belajar tentang makna hidup dan lebih spesifik lagi makna penderitaan. Logoterapi merupakan sebuah aliran psikologi atau psikiatri modern yang menjadikan makna hidup sebagai tema sentralnya. Logoterapi berasal dari kata logos dalam bahasa Yunani berarti makna atau meaning, dan terapi berarti penyembuhan. Logoterapi bertujuan membantu pasien menemukan makna hidup, namun Frankl menyatakan bahwa spiritual atau kerohanian dalam logoterapi tidak mengandung konotasi agama. Bahkan ajaran logoterapi bersifat sekuler. Logoterapi percaya bahwa perjuangan untuk menemukan makna dalam hidup seseorang merupakan motivator utama orang tersebut. Logoterapi merupakan mazhab psikologi ketiga Wina setelah masa psikoanalisis Sigmund Freud dan mazhab psikologi individual Adler. Kalau Frankl menekankan kehendak untuk mendapatkan makna, maka Freud menekankan kehendak untuk mendapatkan kebahagiaan, sedangkan Adler mementingkan kehendak untuk mendapatkan kekuasaan. Orang-orang yang hidupnya terus-menerus mencari kenikmatan akan gagal mendapatkannya karena ia memusatkannya pada hal-hal tersebut. Orang itu akan mengeluh bahwa hidupnya tidak memiliki arti yang disebabkan oleh aktivitasnya yang tidak mengandung nilai-nilai yang luhur. Logoterapi memandang manusia sebagai makhluk bebas yang berusaha untuk merubah kehidupannya berdasarkan keinginan untuk mewujudkan makna yang dimilikinya menjadi kenyataan. Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang. Makna hidup terkait dengan alasan dan tujuan dari kehidupan itu sendiri. Menurut Frankl, makna hidup bersifat objektif dan berada di luar diri manusia. Dalam pelaksanaannya, logoterapi memiliki 3 konsep utama, yaitu yang pertama, makna ada pada setiap situasi hidup, baik dalam penderitaan atau kebahagiaan. Makna hidup merupakan sesuatu yang dianggap penting dan memberikan nilai khusus bagi seseorang. Kedua, kebebasan berkehendak, yaitu setiap manusia memiliki kebebasan yang tak terbatas dalam menemukan makna hidupnya. Ketiga, manusia memiliki kemampuan dalam mengambil sikap terhadap penderitaan dan peristiwa tragis yang terjadi. Apabila keadaan tragis tersebut tidak dapat diubah, maka sebaiknya manusia mengambil sikap yang tepat agar tidak terhanyut dalam menghadapi keadaan tersebut. Ketiga konsep tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Pada logoterapi ditandai dengan kerohanian atau spirituality, kebebasan atau freedom, dan tanggung jawab atau responsibility. Karakteristik makna hidup menurut Frankl. Yang pertama, makna hidup itu sifatnya unik dan personal. Artinya, apa yang dianggap berarti oleh seseorang belum tentu berarti juga bagi orang lain. Bahkan mungkin, apa yang dianggap penting dan bermakna saat ini belum tentu sama bermaknanya bagi orang itu di lain hari. Kedua, makna hidup adalah spesifik dan nyata. Artinya, makna hidup bukan sesuatu yang khayal, melainkan makna hidup dapat ditemukan pada segala kondisi. Ketiga, makna hidup memberikan pedoman dan arah pada kegiatan yang dilakukan. Dan yang terakhir, makna hidup diakui sebagai sesuatu yang bersifat mutlak, sempurna, dan paripurna, yang disebut dengan the ultimate meaning of life. Logoterapi Frankl dibangun atas 3 prinsip. Yang pertama, kehidupan memiliki makna dalam segala kondisi apapun, bahkan dalam kondisi-kondisi yang paling menyengsara.
Yang kedua, motivasi utama kita hidup adalah kehendak kita untuk menemukan makna dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita memiliki kebebasan untuk menemukan makna dalam apa yang sedang kita kerjakan dan dalam apa yang sedang kita alami. Proses menemukan makna hidup ke dalam sebuah skema. Pengalaman tragis, penghayatan tak bermakna, penemuan makna dan tujuan hidup, keterikatan diri, kegiatan terarah dan penemuan makna hidup, pengubahan sikap, hidup bermakna, dan akhirnya happiness.